gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, balik lagi nih sama aku Uti. Di sini kita balik lagi nih bola supporter ke segmen basa-basi. Nah, pasti bola supporter udah pada tahu lah ya, kalau di segmen basa-basi ini kita bakal bahas seputaran sepak bola dalam negeri ya bola supporter. Nah, pas banget nih karena kita di segmen basa-basi, aku udah menghadirkan Mas Abdul dan Mbak Wila nih bola supporter. Halo Mas Abdul, apa kabar? Baik. Mbak Wila, udah lama gak ketemu Mbak Wila? Enggak, udah ketemu. Udah ketemu. Oke, bola supporter. Nah, pasti bola supporter udah pada tahu lah ya kalau Liga 1 udah kembali bergulir nih. Nah, tentunya dengan aturan-aturan yang ditetapkan sama pemerintah ya bola supporter. Nah, memang gimana sih sekarang setelah bergulirnya Liga 1 ini, gimana sih sekarang momennya kita bahas bareng-bareng ya bola supporter. Nah, dari Mas Abdul dulu nih. Mas Abdul, kan Liga 1 kembali bergulir nih. Tapi boleh jelasin dulu nggak Mas Abdul ke bola supporter, gimana sih sekarang peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait Liga 1 tersebut? Peraturan di lanjutan Liga 1 ya? Iya, betul. Yang kembali bergulir di pekan 12 ini kan pemerintah kemarin juga baru mengeluarkan izin. Walaupun 30 menit jelang kick off pertandingan. Iya, dan itu juga bikin deg-degan semua orang lah. Itu sempat viral juga kan itu di kalangan netizen, ini setengah jam sebelum kick off ini masih belum, sedangkan pemain udah pada nyampe waktu itu ya. Itu. Dan kick off pun juga diundur dalam beberapa menit kemudian. Betul. Mungkin sebagai informasi, lanjutan Liga 1 kali ini digulirkan dengan sistem bubble ya, dan sistem tanpa bubble, penonton. Sistem bubble itu digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Itu memakai beberapa venue tuh. Kalau berdasarkan jadwal dari LIB sendiri ada 5 venue, ada 5 venue. Jatidiri, Maguwoharjo, Sultan Agung, Muhammad Subroto sama Manahan Solo. Oke, berarti Manahan Solo ya. Manahan Solo. Dipakai juga. Oke, berarti dengan sistem bubble dan tanpa penonton ya bola supporter. Dan ini bukan hal yang baru. Karena kan sebelumnya kan di Liga 1 tahun lalu juga kayak gitu. Oke. Digelar sistem bubble. Kalau di Liga 1 tahun lalu itu di mana tuh, Mbak? Kalau Liga 1 masih beberapa seri ya, dibagi ke beberapa seri gitu kan. Ada Jabodetabek, terus habis itu ini kan Jawa Tengah, terus habis itu Bali ya. Iya, Bali. Terakhir difokuskan di Bali kan. Jawa Timur gak jadi dipakai tahun lalu itu gara-gara banyak ceritanya kan. Tahu lah ya. Nih kalau kita jelasin bisa sejam kali ya. Makanya panjang lah ceritanya. Boleh bola supporter penasaran alasannya kan. Ya. Boleh banget nih, mau tanya langsung ke Mbak Wila boleh, komen di bawah juga boleh ya bola supporter. Nah, berarti bola supporter Liga 1 kali ini bergulir itu dengan sistem bubble alias dipusatkan ya Mbak Wila dan Mas Abdul di Jawa Tengah dan Yogyakarta nih bola supporter. Ada 5 venue yang dipakai ya, kayak yang disebutin sama Mas Abdul tadi ini. Nah, tapi itu udah jalan beberapa pertandingan ya Mbak Wila dan Mas Abdul? Iya, udah ada beberapa pertandingan ya, udah ada beberapa pertandingan. Tapi yang uniknya sekarang nih ya Mbak Wila dan Mas Abdul nih, kan baru banget nih bergulir ya bola supporter. Udah banyak banget nih kejadian-kejadian menarik nih. Salah satunya yang terakhir pasti bola supporter udah pada tahu lah ya, kemarin ada insiden nih di pertandingan Persija ya kemarin. Iya, Persija lawan Borneo. Itu gimana sih Mbak? Pasti bola supporter di rumah pada penasaran juga. Ini karena kita juga nggak tahu ya sebenarnya kejadiannya di lapangan seperti apa gitu kan. Yang satu ngomong salah satu pemain ngomong salah satu pemain ngomong seperti ini, salah satu pemain ngomong membela lah ya. Iya, membela diri sendiri gitu kan. Tapi ya itu karena kejadian di lapangan nggak ada yang tahu, tapi yang kelihatan kan yang tonyor-tonyoran gitu aja kan. Ya gitulah ya bola supporter, pokoknya ada aja nih kejadian menarik padahal baru banget bergulir ya. Tapi dengan kejadian tersebut ada potensi lagi nggak sih nanti bakal dihentikan atau si pemainnya tersebut bakal diskors apa gimana? Ada potensi kayak gitu sih. Paling kena ini hukuman sanksi sih dari Komdis. Oh gitu. Tapi kan kita belum tahu gimana sanksinya. Oke. Harus ada penilaian sendiri dari Komdis itu gimana buat memberikan sanksi pada pemain. Sanksi pada pemainnya pastinya bola supporter. Tapi ada lagi nggak sih momen yang menarik nih seputaran Liga 1 yang baru banget bergulir nih? Tentunya yang kayak sebelum kita udah ngobrol juga nih bola supporter, kayak tren positif udah lumayan terbentuk nih ya sekarang, walaupun beberapa pertandingan baru bermula kayak
tim-tim itu kayak menunjukkan performa terbaiknya, kayak gak ada kayak gimana sih udah kayak mulai langsung tancap gas lah, nggak ngeraba lagi. Iya, makanya ini gimana tuh menurut pandangan Boy lah? Harusnya sih kalau dilihat ya, ngomongin tren positif memang udah pada mulai bagus ya. Maksudnya iya bener kata Abdul juga tadi ya, nggak meraba-meraba lagi gitu kan, udah langsung tancap gas dan ya bener-bener banyak kejutan juga ya. Yang kemarin juga kan ada kan, Trans tiba-tiba dibantai ya, bisa-bisa gitu kan, sama Persis Solo kayak gitu kan, banyak kejutan dan ya bener-bener kayak udah nggak meraba-meraba lagi, jadi udah bener-bener paham akan pemain-pemain yang menghadapi gitu kan. Jadi kemarin bisa dibilang berhenti kemarin 2 bulan itu cukup maksimal dimaksimalkan ya sama tim-tim masing-masing juga sih. Padahal kan sebenarnya terhentinya liga ini merupakan salah satu kekhawatiran juga ya sebenarnya, kayak nanti gimana kebugaran pemain, chemistry-nya. Ternyata dibuktikan loh Bola Sporternya, bener yang bilang Mas Abdul, langsung kayak ada yang udah ngebantai tim lain dan lain-lain ya. Yang pastinya mereka langsung menunjukkan performa terbaiknya seperti itu ya Mbak. Oke, keren banget sih tapi emang. Nah tapi sekarang nih, itu Liga 1 melakukan sistem bubble kayak gini nih Mbak, itu cuma sampai paruh pertama doang atau nanti bakal berlanjut sampai akhir Liga 1 ini berakhir? Soalnya kan ini udah 2 bulan ya terhenti. Nah gimana tuh? Dari Mas Abdul gimana tuh? Kalau kemarin sih infonya seperti itu. Sistem bubble ini hanya digunakan untuk putaran pertama. Dan yang ditargetkan rampung di tanggal 28 Desember. 28 Desember. Sementara dari LIB juga merencanakan kalau misalkan putaran kedua bakal balik lagi nih ke home. Tapi kan ini tergantung gimana pemerintah, apakah mengizinkan atau tidak. Balik lagi ya. Kemarin juga pemerintah masih mempertimbangkan tuh bisa home atau tidak dan menggunakan penonton lagi gitu. Soalnya kan agenda kompetisi di akhir tahun ini cuma buat sepak bola lumayan ada beberapa ya, kayak sebentar lagi Piala AFF juga. Kalau misalnya tanpa penonton sebenarnya disayangkan juga sih ya. Hampa aja. Iya, hampa kan ya kayak. Apalagi sepak bola Indonesia tahu lah gimana fansnya, militansinya. Iya, supporter. Masa nanti kita nonton misalnya kayak Mbak Willa dan Mas Abdul pergi nih nonton, masa cuma dengar betul kan nggak enak ya, betul kan ya, enak kan teriakan antar pemain. Iya kan, itu kan lebih enak kalau misalnya ada supporter yang terus langsung. Tapi ya balik lagi ya Bola Supporter, kalau memang nanti diizinkan, tentunya kita juga sebagai supporter yang nonton secara langsung juga harus mengikuti aturan, iya, etika, attitude ya sebagaimana penonton dan supporter. Ya balik lagi ya, kalau supporter dan penonton itu sebenarnya Bola Supporter boleh kita misalnya kayak fanatik terhadap suatu klub atau suatu tim atau apapun, tapi ya balik lagi habis di lapangan keluar lagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang bersatu, seperti itu ya Mbak Willa dan Mas Abdul. Harusnya gitu ya. Harusnya ya. Jadi supporter tuh harus cerdas gitu. Iya, harus wise Mbak Willa, bijaksana betul kan. Cerdas gitu. Tapi kalau menurut Mbak Willa nih nanti di paruh kedua itu, kalau memang nanti home dan away lagi, itu merupakan best option nggak sih? Ya harusnya sih, harusnya gitu kan, karena ya itu tadi kayak pertandingan tanpa supporter itu nggak ada nyawanya kayaknya nggak jadi kurang ngerasa aja kayak gitu kan. Ditambah lagi kan emang ini penghabisan putaran pertama doang nih, tapi kan ada 3 match masih nih sisa yang sebenarnya ditargetkan bakal dimainin untuk sebelum mulai putaran kedua gitu kan, yang belum dimainin pada pekan 11 ya dulu ya. Beberapa pekan pertandingan yang tunda sebelumnya itu. Ya pertandingan salah tunda. Satunya Karena Persija. Iya. Oh iya betul. Itu biar merasakan juga, karena nggak adil dong kalau kayak gitu kan, nggak adil kan. Kemarin kan yang lain udah tetap home away dan ada penonton gitu kan, kan nggak mungkin kalau yang kayak Persija, Persib gitu kan tiba-tiba tanpa penonton dan kayak gitu kan nggak adil banget kan. Itu kan ditargetkan sebelum putaran kedua dimulai mereka bertanding udah home and away lagi gitu kan. Ya harapannya sih evaluasi dari pemerintah sih segera dilakukan, bisa dapat lah ya. Iya. Semoga lah ya bisa kita berharap yang terbaik lah pokoknya yang Mbak Willa dan Mas Abdul. Nah sebelum kita tutup nih, klasemen sementara di Liga 1 gimana nih Mbak Will? Kalau dilihat klasemen sepertinya masih akan banyak perubahan ya. Gonta-ganti. Masih akan banyak perubahan banget ya, karena tiba-tiba yang kemarin
mainnya nggak begitu bagus banget, tiba-tiba langsung meloncat kayak gitu kan, bagus banget. Langsung ngalahin tim-tim bagus kayak gitu kan. Oh, udah kayak Liga Italia tuh ya, kayak Serie A ya. Kayaknya nggak ada yang bisa ditebak sekarang semua ya. Everything can happen ya kayak gitu ya. Nah kalau terakhir ini benar-benar terakhir lagi nih bola supporter. Mas Abdul, Liga 1 kan berhenti. Efeknya juga Liga 2 juga berhenti kan. Terus ada desakan juga nih dari klub-klub di Liga 2 buat bergulir lagi Liga 2-nya. Emang itu udah ada hint-hint nggak sih terkait Liga 2 itu, Mas Abdul dan Mui? Biasanya sih kalau Liga 1 jalan, Liga 2 berapa minggu kemudian jalan lagi ya. Soalnya sekarang kayak Persipura aja udah mendesak, ini beban operasional kita udah banyak banget mereka, gitu ya. Kompetisi berhenti tapi kan Argo tetap jalan. Iya. Kalau kemarin sih dengar dari salah satu klub Liga 2 yang nggak mau disebutkan, nggak mau dikutip juga, cuma ngobrol-ngobrol aja. Katanya adalah pokoknya salah satu klub ngomong Liga 2 minggu depan mulai. Oh, minggu depan ya. Oke, kita nantikan ya bareng-bareng Bola Supporter. Apalagi buat Bola Supporter yang fansnya Liga 2 nih. Nah, katanya nanti kemungkinan besar minggu depan ya Mbak Wila bakal bergulir lagi. Nah, segitu dulu nih obrolan kita ya hari ini ya Bola Supporter terkait bergulir kembalinya Liga 1 nih. Nah, semoga deh nanti apapun yang ditetapkan sama pemerintah, kita berharapnya kalau memang nanti tidak ada penonton atau ada pun penonton, ya balik lagi tetap kita mengharapkan yang terbaik. Baik dari sisi kita sebagai supporter untuk penonton, terus kita juga berharap yang terbaik terhadap pemerintah buat menetapkan hal-hal yang enak lah ya buat semua yang Mbak Wila dan Mas Abdul kayak gitu tuh Bola Supporter. Oke deh, segitu dulu nih obrolan kita hari ini. Makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tuh dipencet ya tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. Aku, Mas Abdul dan Mbak Wila pamit ya Bola Supporter. Bye Bola Supporter. Salam sehat. Selamat menonton Liga 1 kembali ya Bola Supporter. Thank you Mas Abdul, thank you Mbak Wila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.